Selesai. Mulai. So, Hilmi. moderator. Iki aku. Ayo, Tar. Hah? Aku dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada presentasi kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang elastisitas harga, silang, dan juga elastisitas pendapatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya yang pertama yaitu bernama Muhammad Thorik Aziz Hasan dengan NIM 138. Saya Hilmi Nuryanto, NIM 115. Saya Rahmat Habibullah, NIM 134. Saya Aditya Riman, NIM 140. Saya Ridwan Andes Widya dengan NIM 156. Untuk yang pertama yaitu elastisitas harga. Elastisitas harga adalah ukuran seberapa sensitif perubahan permintaan atau penawaran suatu produk terhadap perubahan harga. Dalam kata lain, elastisitas harga itu mengukur seberapa banyak persentase perubahan dalam harga akan mempengaruhi persentase perubahan dalam kuantitas permintaan atau penawaran untuk suatu produk. Rumus untuk elastisitas harga yaitu persentase perubahan Q atau QS dibagi dengan persentase perubahan P. Next. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dengan contoh. Nah, untuk soal ketika suatu barang dengan harga 50, jumlah barang yang diminta 100 buah, ketika harga naik menjadi 100, jumlah barang yang diminta turun menjadi 80 buah, maka elastisitasnya berapa gitu. Nah, yang dapat kita ketahui, yang pertama adalah P1, yaitu harga. Harga yang pertama 50 dengan P2-nya, harga yang kedua adalah 100. Sedangkan Q atau kuantitas, yang pertama yaitu 100, yang Q kedua adalah 80. Nah, untuk delta P, yaitu P2 dikurangi P1, yaitu 100 dikurangi 50, sehingga delta P-nya sama dengan 50. Untuk delta Q, yaitu Q2 dikurangi Q1, yaitu 80 dikurangi 100. Sehingga harga sama dengan delta Q dibagi delta P, dikalikan P delta Q-nya sama dengan min 20, dibagikan delta P sebesar 50, dikalikan P per Q. P-nya 50 dan Q-nya 100. Hasilnya yaitu min 20 dibagi 100 sama dengan minus 0,2. Sehingga elastisitasnya yaitu minus 0,2. Next. Nah, kemudian ada contoh elastisitas harga. Jika harga bahan bakar naik 10% dan permintaan bahan bakar turun 5%, maka elastisitas harga bahan bakar adalah negatif 0,5. Nah, ini berarti bahwa permintaan bahan bakar relatif tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga, karena
penurunan permintaan hanya setengah dari kenaikan harga tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya yakni adalah elastisitas silang. Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti atau substitusi, dapat pula bersifat pelengkap atau komplementer. Next. Ya, ini dia rumusnya ya. E sama dengan persen perubahan jumlah barang X dibagi persen perubahan harga barang Y. Atau juga bisa E delta QX per delta PY dikali PY per QX. Untuk keterangannya, QX itu adalah jumlah barang X yang diminta, sedangkan PY adalah harga barang Y. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terdapat 3 macam respon perubahan permintaan suatu barang. Misal barang A karena perubahan harga barang lain, barang B, yaitu positif, negatif, dan nol. Yang pertama, elastisitas silang positif. Kedua, elastisitas silang negatif. Ketiga, elastisitas silang nol. Contoh soal. Varian harga dan jumlah barang semester 1 dan semester 2 sebagai berikut. Barang gula pasir, gula Jawa, gula batu. Semester 1 P 11.000, 7.000, 8.000, Q 20.000, 15.000, 7.000. Semester 2 P 13.000, 8.000, 10.000. Q 25.000, 13.000, 4.000. Hitung EPC. Jawab, elastis silang antara gula pasir dan gula Jawa. Rumusnya yang dijelaskan teman saya tadi, sekarang menjawab delta QP sama dengan 25.000 dikurangi 20.000 sama dengan 5.000. Delta HJ 8.000 dikurangi 7.000 sama dengan 1.000. PJ sama dengan 7.000 dibagi HP sama dengan 20.000. EPJ sama dengan 5.000 per 1.000 kali 7.000 per 20.000 sama dengan 5 kali 0,35 sama dengan 175. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah suatu perubahan yang akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan elastisitas pendapatan. Kecenderungan perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat. Jika penghasilan konsumen meningkat, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat juga. Next. Di sini ada rumus elastisitas pendapatan, yaitu EI sama dengan delta Q per delta I, buka kurung, I per Q. Untuk keterangannya adalah delta Q sama dengan perubahan kuantitas, delta I sama dengan perubahan pendapatan, I sama dengan pendapatan, Q sama dengan kuantitas atau jumlah barang, EI sama dengan elastisitas pendapatan. Untuk kriteria tingkat elastisitas pendapatan, itu ada jika EI kurang dari 1 berlaku untuk barang superior atau mewah. Jika EI lebih dari 0
berlaku untuk barang interior. Jika EI berada di antara 0 dan 1, berlaku untuk barang normal. Jika E sama dengan 0, maka barang tidak mengalami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh soal. Pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta rupiah, ODIR ada kenaikan pendapatan per bulan menjadi 1.500.000 rupiah. Dan ODIR membeli sate sebanyak 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Next. Pembahasan. Jawab. Diketahui delta Q sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Delta I sama dengan 1.500 dikurangi 1 juta sama dengan 500.000. I sama dengan 1 juta. Q sama dengan 4. Lalu E1 sama dengan delta Q per delta I per Q, sehingga E1 sama dengan 6 per 500.000 dan 1 juta per 4. E1 sama dengan 6 juta per 2 juta sama dengan 3. Jadi besar elastisitas pendapatan EI sebesar 3. Maka sate merupakan barang superior atau mewah. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.